Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mewakili dari Dewan Pengasuh beliau Romo Kiai Haji Nur Khatib tidak akan panjang lebar dalam mengutarakan sebuah sambutan nanti, karena ini akan diisi dengan acara dialog. Pertama, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Malang, Islam Malang Unisma, yang di sini telah dihadiri oleh beliau Bapak Rektor dan Wakil Rektor, yaitu Bapak Dr. Haji Masyuri dan juga Haji Badat Muwahhid. Tentunya kita berharap di pagi hari ini kita akan mendapatkan keilmuan, tambah ilmu di bulan Ramadan ini, mendapatkan wawasan tentang keilmuan, entah nanti tentang bidang politik atau apapun yang telah disampaikan. Yang kita harapkan cuma satu, kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Allahumma amin. Dan di sini saya mewakili Sohibul Bait mengaturkan minta maaf yang sebesar-besarnya karena lokasi atau tempat yang telah disediakan begitu sempit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mewakili pengasuh. Sekali lagi Dewan Pengasuh, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam menjamu bapak-bapak semuanya di pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahrun mubarakan, kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nur Khatib selaku pengasuh Pondok Pesantren Darus Sulaimaniyah Durenan Trenggalek. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah, berikan kesehatan oleh Allah, hidupnya manfaat dan berkah. Para santri yang saya banggakan, wajahnya ceria-ceria Gus. Ini bukan berarti sekedar sudah ingin pulang, tetapi wajahnya ini adalah wajah-wajah yang berilmu. Nurun ala nur. Jadi cahayanya itu tampak di wajahnya itu sebagai ahli agama, sebagai ahli ilmu. Dan ini doanya para kiai ini, doanya kiai kita, Kiai Khatib. Beliau selalu mendoakan, Allahumma ja'alna ya talamidana, diantaranya kira-kira ngoten Yai.
selalu min ahlil ilmi wa ahlil khair. Pasti itu. Dan kiainya itu suka riyadhah. Kalau kiai suka riyadhah, ilmunya insya Allah ilmunya insya Allah berkah, manfaat ya berkah. Maka tadi ketika saya sampaikan, kita doakan kiai umur panjang, sehat, manfaat dan berkah. Itu artinya apa? Yes, pokoknya amin terus, itulah kiai. Jadi itulah santri. Pokoknya kalau ada orang mendoakan mesti amin begitu. Itu santri, itu tandanya santri. Maka para santri ini sekarang sedang thalabul ilmi, sedang mencari ilmu. Tapi nanti kalau sudah tidak ada istilah selesai mencari ilmu, enggak ada. Setelah mendapatkan ilmu, ilmunya diamalkan, kok diambil. Oh, sudah mendapatkan ilmu kok diambil. Ya diamalkan. Jadi jangan diketawakan karena apa? Dia sedang ngantuk tadi itu. Jadi jangan diprotes. Itu sebetulnya juga santri yang cukup cerdas. Tapi kalau misalnya enggak ngantuk, sangat cerdas. Itu loh ya. Jadi itu ngantuk masih bisa nyaut, gitu loh ya, masih bisa nyaut. Jadi diamalkan. Nah kalau sudah kita mengamalkan ilmu di mana saja kita berada, saudara menyapa orang di sekitar saudara, itu aja sudah menyenangkan orang lain loh di situ. Bahwa ilmu saudara sudah bermanfaat, bahwa itu adalah bagian dari ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariah di situ. Maka menyapa saja itu sudah begitu mulia daripada kita ketemu orang tapi enggak pernah menyapa alias angkuh. Itu bukan watak Islam, bukan watak Islam. Maka kita selalu mendoakan kepada orang itu hidupnya bisa panjang umur, hidupnya bermanfaat. Berarti memberikan manfaat orang lain di samping juga diri dan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Kenapa kita doakan berkah? Hidupnya itu selalu berkah. Kalau orang hidupnya enggak berkah, ini pun juga enggak bagus. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mengamalkan ilmu, katakanlah dia membimbing orang lain, dia mendidik orang lain, dia mengajari orang lain, sehingga dia cerdas, dan kecerdasannya itu akan bisa memupuk dirinya dan pada akhirnya dia juga akan bisa mengamalkan dan sekaligus menyampaikan pada orang lain. Jadi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yo mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmu, yo mengamalkan. Ziyadatun nikmah, bertambahnya kebahagiaan. Orang-orang yang dapat ilmu itu juga bahagia, dan yang menyampaikan ilmu itu juga bahagia loh. Orang kalau sudah menyampaikan ilmu kepada orang lain dan sekaligus dia memiliki satu ketulusan dengan ikhlas menyampaikannya secara totalitas, ini yang disebut dengan ziyadatul khair, ziyadatul nikmah. Ada kenikmatan tersendiri bagi seorang kiai, bagi seorang ustaz. Dan ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Udahlah hidupnya ini, ciri-cirinya 3 itu tadi. Nah saya membaca satu berita ya. Di Afrika itu ada negara yang bernama Mautina. Pernah mendengar?
Hah? Mautina. Belum pernah mendengar? Loh, belum gimana wong sekarang ini sudah disampaikan kok belum mendengar. Loh, tadi kan sudah didengarkan ya? Ya. Bahasanya adalah baru mendengar. Jadi kalau ditanya, kalau saya mengatakan, apakah sudah mendengar Mautina? Sudah. Kapan? Baru mendengar. Ini baru santri yang cerdas. Gitu. Jadi kata Gus Nasir tadi kan harus menjadi santri yang cerdas, Gus ya. Gitu. Mautina itu adalah salah satu negara kecil yang berada di Afrika. Dan presidennya itu bernama Dr. Amenah Gurib. Salah seorang muslimah di mana masyarakat muslimnya adalah minoritas. Hanya 70% yang muslim. Berarti ada sekitar 83% non-muslim. Tetapi Amenah Gurib menjadi seorang presiden. Anda punya cita-cita untuk jadi presiden? Punya cita-cita? Enggak. Mboten? Waduh, sayang sekali. Gus, ini harus pembelajarannya harus lebih diperkuat, Gus. Terlalu konaah ya. Cita-cita itu harus tinggi. Kalau cita-citanya pendek, itu dapatnya juga pendek nanti. Kalau cita-citanya tinggi, dapatnya itu paling tidak di bawahnya sedikit lah gitu ya. Cita-citanya harus tinggi anak-anak sekalian. Karena apa? Unisma pun juga punya cita-cita tinggi. Apa cita-citanya Unisma? Menjadi kampus kelas dunia. Itu cita-cita Unisma. Saya kembali lagi, Amenah Gurib sebagai seorang presiden, beliau mampu mengubah tatanan di negara itu. Negara apa tadi? Mautina. Kok sudah lupa ya? Negara Mautina. Dia mengubah negara Mautina. Dia seorang ilmuwan, dia seorang akademisi, dia seorang doktor. Ahli dalam bidang biologi. Beliau menulis buku, sudah ada sekitar 20 buku. Dia menulis jurnal, ada kurang lebih sekitar 8 jurnal internasional. Mewarnai dunia pemikiran-pemikirannya. Dia mengubah tanah menjadi begitu subur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan yang dia miliki. Sehingga apa? Hasil pertaniannya di sana dengan pajak-pajaknya digunakan untuk membiayai pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi gratis 100%. Dengan support pendanaan yang memadai. Bahkan siswa-siswi mau berangkat studi dijemput dengan kendaraan. Enak enggak? Manja enggak masyarakat? Enggak. Masyarakat menikmati dari sumber daya yang ada. Sudah merupakan haknya mereka. Mereka tidak manja, tetapi dia telah mensupport dan sekaligus mendukung bagaimana keberhasilan Amenah Gurib sebagai seorang presiden. Kalau enggak didukung oleh masyarakat, gimana dia akan bisa mengelola alam? Bagaimana dia bisa memakmurkan masyarakat? Seorang diri tidak akan mampu memakmurkan masyarakat tanpa didukung oleh orang lain. Iya bukan? Peran siapa? Peran masyarakat.
jangan peran makan loh ya. Pagi-pagi, masih pagi-pagi. Terima kasih Kiai, kami sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di hadapan para santri. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Dia mampu memanage masyarakat, dia mampu mengelola birokrasi, dia mampu mengelola pemerintahan. Bahkan bukan hanya pendidikan yang digratiskan, sampai kesehatan pun juga gratis. Masyarakat sakit dijemput langsung dibawa ke rumah sakit. Gratis. Mau operasi sebesar apapun, serumit apapun, gratis. Enak enggak? Enggak enak. Sakit kok enak. Kita dilayani. Maka menjadi pemimpin itu bukan elitis. Menjadi pemimpin adalah khotimah. Menjadi pemimpin adalah pelayan. Nyun sewu. Termasuk Kiai Khotib juga pelayan. Pelayannya para siapa? Para santri. Pelayannya para siapa? Masyarakat. Pelayannya para siapa? Pelayannya asatid wal asatidah. Pondok pesantren kan gaji. Pelayan itu. Dan memberikan maisah penghidupan untuk keluarga. Itu pelayan-pelayan dalam hal ini. Pelayan-pelayan. Nyun sewu Kiai. Jadi kalau saya mendudukkan seperti itu memang guru-guru pelayan, kiai-kiai pelayan, masyarakat, pemerintah pelayan, pelayan semua. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW menuju ke Madinah. Mohon diluruskan Yai kalau salah nanti Yai. Beliau didampingi oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau ditemani oleh khotimah beliau, seorang pelayan, Abdullah bin Uraikid, menuju ke Madinah. Di tengah jalan kehabisan makan dan kehabisan minuman. Justru yang hampir semaput, ngerti semaput? Pingsan, itu adalah khotimahnya. Abdullah bin Uraikid. Ya dia melayani Rasulullah ya. Melayani sahabat. Dalam perjalanan kehabisan makan minum, dia hampir semaput. Abu Bakar As-Siddiq kemudian ngajak berhenti dan kemudian mencari bahan makanan dan minuman. Yang ada hanya yang dilihatnya saat itu adalah satu domba dan domba itu adalah kurus kering kerontang. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Wahai sahabatku, domba ini milik siapa? Milik saya. Siapa namamu? Ummu Ma'bad. Wahai sahabatku, ya Ummu Ma'bad, bolehkah kami memeras
air susu domba ini atau memeras susu domba ini. Untuk apa? Ada saudara kami yang hampir pingsan karena kehabisan makan dan minum. Bagaimana ini akan keluar air susunya? Ini domba yang kering, yang kurus kerontang, nggak mungkin ada air susunya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Selama kami diberikan kesempatan, kami akan coba. Laporlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menghampiri Rasulullah. Dan kemudian menyampaikan, "Baik Rasulullah, saya hanya menemukan domba, enggak menemukan makanan yang lain. Saya sudah izin bagaimana domba itu bisa segera diperas susunya sehingga segera keluar air susunya." Rasulullah biidznillah menuju ke tempat itu dan memeras susu domba tadi itu. Keluarlah air susunya. Hampir 2 liter, biidznillah. Ummu Ma'bad begitu terkejut. Dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW izin kepada Ummu Ma'bad, "Wahai saudaraku, Ummu Ma'bad belum tahu kalau itu Rasulullah. Dan Ummu Ma'bad belum tahu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq." Rasulullah izin kepada Ummu Ma'bad, "Wahai sahabatku, izinkan kami mempersilahkan Abdullah bin Uraikid minum." "Jangan, kamu dulu yang minum." Kata Ummu Ma'bad, "Ini sudah hampir semaput ini. Sudah pingsan. Tolong kasih kesempatan untuk minum dulu. Ini minta izin dulu." Minumlah Abdullah bin Uraikid. Setelah itu Rasulullah mempersilahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Ma'bad tetap protes, "Jangan dulu kamu yang minum." Ini juga hampir semaput kata Rasulullah. Minumlah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Rasulullah mempersilahkan Ummu Ma'bad yang punya domba tadi. Apa yang disampaikan oleh Ummu Ma'bad? "Enggak, kamu dulu yang minum." Tapi Rasulullah tetap minta, "Enggak, kamu dulu yang minum karena kamu yang punya domba tadi." Barulah Rasulullah Muhammad SAW meminum susu tadi itu. Apa artinya di sini? Rasulullah adalah khotimah. Khotimahnya para siapa? Khotimahnya pembantunya sekalipun. Khotimahnya Abu Bakar As-Siddiq. Khotimahnya Ummu Ma'bad. Beliau tidak serta-merta kemudian meminum lebih dahulu, tetapi justru beliau mempersilahkan. Innaka la'ala khuluqin adzim. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah, dengan akhlak yang begitu mulia, begitu agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Role model Rasulullah itu, modelnya para model. Itu yang tadi saya katakan, khotimah. Pemimpin adalah khotimah. Nah, Aminah Ghurib, beliau melayani masyarakat, melayani anak-anak bangsa yang diharapkan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak, dan disupport oleh orang non-muslim sekalipun. Indah ya hidup yang seperti itu ya. Di tengah-tengah orang non-muslim, orang muslim menjadi seorang pemimpin besar, menjadi presiden. Mampu mengubah pertanian menjadi lebih produktif, perusahaan-perusahaan besar banyak berdiri, pendidikan semakin maju. Maka yang paling utama di dalam pembangunan adalah faktor kualitas sumber daya manusia.
Kalau sumber daya manusianya bagus, maka negara bangsa juga akan bagus, dunia pun juga akan bagus. Bukan senjata yang hebat, bukan bom, bukan nuklir yang menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi yang mengubah dunia adalah ilmu yang bisa mengubah dunia. Cukup sekian dari saya, itu Ustadz ya, karena waktunya sudah harus bergeser di tempat lain. Ini ketua NU kelihatannya ya, nanti yang sudah nunggu. Cukup sekian dari kami, mohon maaf Kiai. Terima kasih pula atas segala kesempatan yang diberikan pada Unisma. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat, berikan umur panjang, manfaat dan berkah. Untuk para santri mudah-mudahan di dalam menuntut ilmu dilancarkan oleh Allah, ilmunya manfaat dan berkah. Dan saya lanjutkan, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi semuanya, termasuk ke perguruan tinggi Unisma, insyaallah. Demikian, walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.